Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tahira Akmarida Islamia. Nah, pada video kali ini saya masih membahas tentang gerak. Sobat fisika pasti tahu bahwa di dalam pelajaran fisika itu banyak sekali gerak dan tidak lepas dari materi gerak. Nah, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya itu tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, hukum Newton tentang gerak, dan sekarang saya akan membahas tentang gerak parabola. Nah, sobat fisika, pada tahu belum apa sih itu gerak parabola? Bagaimana, sobat fisika? Ada yang ingin menjawab atau mencoba mendefinisikan tentang gerak parabola? Baik, kepada Raffi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, menurut Raffi, gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Baik, jawaban dari Raffi itu benar. Nah, gerak parabola itu memang lintasannya seperti parabola atau melengkung atau setengah lingkaran. Nah, gerak parabola ini juga dinamakan dengan gerak peluru karena lintasannya itu adalah setengah lingkaran, bukan lurus. Oke, sobat fisika, ingat, gerak parabola lintasannya itu adalah setengah lingkaran, bukan lurus. Nah, selanjutnya itu gerak parabola ini merupakan gabungan dari dua gerak. Ada yang tahu tidak? Gimana Olivia? Apakah bisa menjawab? Oke, terima kasih kepada Olivia karena dia belum tahu. Jadi, gerak parabola ini adalah gerak yang menghubungkan dua gerak, dimana pada sumbu X itu dinamakan dengan gerak horizontal atau gerak GLB karena pada sumbu X itu tidak ada percepatan atau kecepatannya sama dengan konstan. Oke, sobat fisika, pada sumbu X kecepatannya konstan dan percepatan adalah 0. Nah, pada sumbu Y atau disebut dengan gerak vertikal dan gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada sumbu Y itu ada percepatan dan juga ada apa? Perlambatan. Pintar. Oke, ingat, pada sumbu X tidak ada percepatan atau percepatan sama dengan 0, sedangkan pada sumbu Y itu ada percepatan atau perlambatan. Oke, sobat fisika. Nah, selanjutnya sobat fisika, ada yang tahu tidak contoh gerak parabola atau penerapan gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, kepada Sakira, kamu bisa menjawab? Ya, terima kasih jawaban dari Sakira. Nah, jawaban dari Sakira itu contoh atau penerapan gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah, ayo, ada yang bisa nebak? Ya, pasti sudah tahu ya kan, karena disebutkan. Adalah contoh dari permainan golf. Kenapa permainan golf termasuk ke dalam gerak parabola? Ada yang tahu? Ya, kepada Arpi ya guys, bukan Raffi. Ya, pintar. Menurut Arpi,
Tapi kenapa bola golf itu dikatakan dengan gerak parabola? Karena pada saat bermain golf kita bisa melihat bahwa lintasan dari bola golf itu adalah setengah lingkaran atau berbentuk parabola. Jadi bisa dimengerti teman-teman, sobat-sobat fisika. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai gerak parabola. Nah, sobat fisika, pada gerak parabola ini terdapat tiga ya sobat fisika. Tiga apa? Yuk, ada yang tahu? Tiga posisi benda. Tiga posisi benda. Maksudnya tiga posisi dari gerak parabola itu, guys. Pada posisi yang pertama itu adalah pada titik A. Nah, titik A ini berada di sumbu X, di awal sumbu X. Nah, pada awal sumbu X ini itu adalah posisi A, di mana posisi A ini adalah posisi awal gerak benda atau posisi awal benda. Nah, pada posisi awal ini benda itu diam, tetapi benda itu pada saat diberi gaya itu memiliki kecepatan awal. Nah, untuk posisi yang kedua guys, itu terdapat pada sumbu X. Tetapi ada tetapinya loh sobat. Itu berada di posisi akhir sumbu X, di mana pada posisi B ini itu adalah merupakan posisi atau benda berada di akhir lintasan. Nah, kenapa pada saat bola itu kita melambung atau membentuk gerak atau lintasan parabola dan berhenti pada titik B ini, itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Karena setinggi apapun kita melambungkan bola akan ditarik oleh gaya gravitasi. Oke, sobat fisika. Nah, pada posisi yang terakhir, yang ketiga ya sobat, itu adalah posisi C. Di mana letak posisi C? Nah, posisi C ini memiliki titik tertinggi pada gerak parabola. Coba di mana gerak parabola itu? Titik tertingginya. Ya, kepada Mahdil. Pintar. Bagus Mahdil. Nah, benar kata Mahdil, titik tertinggi dari gerak parabola ini adalah pada saat bola melingkar atau melambung membentuk gerak parabola, di atas adalah titik tertinggi. Oke, atau benda berada pada ketinggian maksimal atau bisa disebut dengan Y max. Oke. Nah, pada titik ini kecepatan vertikal benda itu adalah 0. Karena PY di titik C itu sama dengan 0. Tidak ada kecepatan, atau pada saat titik tertinggi benda itu diam. Jadi PY pada titik C itu adalah 0. Bisa dimengerti sobat fisika? Baik, terima kasih. Nah, sobat fisika, untuk lebih mengerti apa sih itu gerak parabola, kita saksikan animasi berikut ini yang akan menjelaskan lebih mendetail tentang persamaan dari gerak parabola. Tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai pengertian gerak parabola, contoh-contoh dan penerapan gerak parabola. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gerak parabola. Keep watching, stay tune. Bola golf bergerak dari kiri ke kanan. Nah, karena bola golf ini mempunyai massa, maka bola golf ini dipengaruhi oleh gravitasi. Hal ini menyebabkan bola golf bergerak membelok ke arah bawah. Pada kasus ini dapat dijadikan sebagai referensi di mana posisi awal bola golf dijadikan titik awal koordinat bola golf, di mana permukaan tanah sebagai sumbu X dan tinggi sebagai sumbu Y.
panah menuju ke atas dan ke kanan adalah positif, dan arah kiri dan ke bawah itu adalah negatif. Bola golf dilambungkan, kemudian bola golf itu mencapai titik P, tuliskan dengan YP dan XP. P, bola golf telah mencapai kecepatan BP dengan besar sudut adalah beta P dengan arah positif, dan PP merupakan vektor skalar dan dapat dituliskan PPY dan PPX. Dapat dilihat kecepatan pada titik P dapat ditulis dengan PP sama dengan PVX ditambah PPY, atau PPXI ditambah PPY, di mana I dan J adalah vektor, dan pada kecepatan GLBB itu dapat ditulis dengan V sama dengan V0 ditambah AT, dan itu merupakan arah karena pada sumbu Y itu adalah merupakan gerak dari GLBB karena adanya percepatan dan perlambatan. Dan PP sama dengan P0XI ditambah V0YJ ditambah APXI ditambah APYJ dikali T, atau V0X ditambah APXTI ditambah P0Y ditambah APY dikali TJ. Nah, P0 sama dengan V0 cos beta 0, sedangkan V0Y sama dengan V0 sin beta 0. Nah, APY sama dengan minus G, sedangkan APX sama dengan 0. Jadi dapat ditulis lagi kecepatan GLBB itu sama dengan V0 cos beta 0 dikali I, atau V0 sin beta 0 dikurang GTJ. Nah, PPX dengan V0 cos beta itu merupakan besaran dari itu ada bola melambung itu untuk V0 sin beta 0 dikurang GT, itu adalah PPY dan PPY itu sama dengan V0 sin beta 0 dikurang GT. Itu sedang PPX nya V0 cos beta 0 merupakan besaran dari kecepatan, sedangkan PP dapat dituliskan akar VPX kuadrat ditambah PP kuadrat, sedangkan arah dari kecepatan kuadran 1 beta V sama dengan beta aksen P. Nah, pada kuadran 2 itu adalah beta P sama dengan 180 dikurang beta aksen P. Kuadran 3 itu adalah beta P sama dengan 180 ditambah beta aksen P. Dan pada kuadran 4 itu adalah beta P sama dengan 360 dikurang beta aksen P, di mana beta aksen P sama dengan arkestan nilai mutlak dari PPY per PPX, dan 0 kecil dari beta aksen P kecil dari 90 derajat. Posisi dari titik P itu adalah X sama dengan X0 ditambah V0XT ditambah setengah AXT kuadrat, sedangkan Y itu sama dengan Y0 ditambah V0YT ditambah setengah AYT kuadrat. Itu untuk posisi dari titik P. Nah, sedangkan untuk XP sama dengan X0 ditambah V0T cos beta 0, sedangkan pada YP sama dengan Y0 ditambah V0 T sin beta 0 dikurang setengah GT kuadrat. Jadi untuk persamaan yang telah saya sebutkan dari animasi yang telah saya tampilkan itu terurai dari gambar pada animasi ini. Terima kasih. Nah, bagaimana sobat-sobat fisika? Sudah mengerti atau belum mengenai gerak parabola? Semoga sobat-sobat fisika bisa mengerti tentang gerak parabola ya, dengan penjelasan yang saya berikan.
Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Jika video ini bermanfaat bagi sobat-sobat fisika, jangan lupa bantu untuk menge-share video ini ke teman-teman sobat fisika agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten tentang pembelajaran fisika. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gerak parabola dari saya. Jika ada yang kurang dan belum bisa dipahami oleh sobat-sobat fisika, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya dengan cara klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dadah, see you next video guys.